Hola, selamat datang di Special Edition. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas pendidikan inklusif. Pada hakikatnya, setiap anak pasti terlahir berbeda. Dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu merangkul keberagaman peserta didiknya. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak di mana siswa berkebutuhan khusus dan atau siswa dengan hambatan akses pendidikan bersama-sama memperoleh pembelajaran bersama dengan siswa pada umumnya. Pendidikan inklusif di Indonesia itu sendiri memiliki landasan filosofi yang terbangun dari filosofi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Berdasarkan landasan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, menjadi landasan hak setiap warga negara Indonesia, terutama anak berkebutuhan khusus, untuk berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya. Adapun landasan filosofi, menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua, terkenal dengan semboyannya yaitu Education for All. Adapun definisi menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup semua peserta didik dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapapun mereka dan apapun kemampuan atau persyaratan mereka. Hal ini berarti memastikan bahwa pengajaran dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi, dan toilet sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pendidikan inklusif berarti semua peserta didik belajar bersama di sekolah yang sama. Berikut landasan hukum pendidikan inklusif. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, ada berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang ketiga, berdasarkan Keputusan Menteri nomor 719/P/2020, pendidikan inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi, suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdiri dari pasal 51, pasal 52, pasal 53. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional yang terdiri dari pasal 3, pasal 5, dan pasal 32 yang berbunyi yaitu fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kemudian kesamaan hak pendidikan dan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus. Berikut tujuan pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
dan juga menanamkan nilai saling menghargai keanekaragaman. Adapun yang menjadi prinsip pendidikan inklusif yaitu kebutuhan individual, kebermaknaan, keterlibatan, keberlanjutan, dan pemerataan dan peningkatan mutu. Berikut karakteristik dari pendidikan inklusif. Yang pertama, ada kurikulum. Kurikulum pendidikan inklusif dilakukan melalui penerapan adaptasi. Yang pertama, ada duplikasi. Duplikasi adalah kurikulum yang menggunakan siswa berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum siswa reguler. Yang kedua, ada modifikasi. Modifikasi adalah kurikulum umum yang dimodifikasi disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, ada substitusi, yaitu beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Yang keempat, ada omisi, yaitu beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan, menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, ada ekskalasi. Ekskalasi adalah program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Selanjutnya, ada model-model pendidikan inklusif. Yang pertama, ada kelas reguler atau inklusi penuh, yang mana siswa berkebutuhan khusus bersama siswa reguler belajar di kelas dan kurikulum yang sama. Yang kedua, ada kelas reguler dengan klaster, yang mana siswa berkebutuhan khusus bersama siswa reguler di kelas yang sama dalam kelompok khusus atau kelompok yang dibedakan. Kemudian ada kelas reguler dengan klaster dan pull out, yang mana siswa berkebutuhan khusus bersama siswa reguler di kelas yang sama dalam kelompok khusus dan di kelas khusus dengan guru pembimbing khusus di luar dari jam atau waktu pembelajaran di kelas. Kemudian ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yang mana siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus, namun pada bidang tertentu belajar bersama dengan siswa reguler lainnya. Kemudian ada kelas khusus penuh, yang mana siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.